Malam yang sunyi di pusat kota Los Angeles. Kamu berjalan seorang diri di trotoar yang basah karena hujan. Bangunan-bangunan tinggi menjulang, namun hanya ada satu yang mencolok, yaitu Hotel Cecil. Bangunan tua berusia hampir 1 abad itu berdiri angkuh. Di bawah sinar lampu jalan yang redup, jendelanya terlihat gelap, seolah menyimpan sesuatu yang tidak ingin kamu lihat. Beberapa jendela terbuka, tapi tidak ada cahaya yang keluar, seakan ada yang mengintai di dalam kegelapan. Kamu mendekat ke pintu masuk. Tiba-tiba angin dingin berhembus, bulu kudukmu meremang. Welcome to Hotel Cecil, tempat di mana kemewahan dan kegelapan bercampur, di mana tamu datang dan tidak pernah keluar. Malam ini, kita akan membuka lembaran sejarah dari hotel paling mengerikan di Los Angeles. Bagian 1. Mimpi besar yang berubah menjadi mimpi buruk. Di jantung kota Los Angeles, tahun 1924, seorang pengusaha bernama William Banks Henner memiliki impian besar, yaitu membangun hotel mewah yang akan menjadi simbol kemakmuran kota ini. Dengan biaya $1 juta, Hotel Cecil berdiri megah dengan 700 kamar, lobi berlapis marmer, dan lampu gantung kristal yang berkilauan. Namun, impian itu hanya sekejap. Tak lama setelah pembukaannya, Great Depression melanda, ekonomi Amerika hancur, orang-orang kehilangan pekerjaan, banyak bisnis bangkrut, dan jalanan dipenuhi tunawisma, termasuk di pusat Los Angeles, dan termasuk di sekitar Hotel Cecil. Perlahan, tempat ini berubah, dari sebuah hotel megah menjadi tempat persembunyian bagi para tunawisma, pelarian, pecandu, dan mereka yang kehilangan harapan hidup. Dalam dekade-dekade berikutnya, Hotel Cecil bukan lagi dikenal sebagai tempat peristirahatan mewah, melainkan sebagai suicide hotel. Disinilah, bagi banyak orang, perjalanan hidup berakhir. Bagian 2. Para hantu Hotel Cecil. Los Angeles, 19 November 1931. Seorang pria bernama W.K. Norton masuk ke lobi Hotel Cecil. Ia tampak biasa saja, setelan jasnya rapi, langkahnya tegap. Tapi 2 hari kemudian, ia ditemukan tak bernyawa di kamarnya setelah menenggak racun. Dan itu bukan kejadian terakhir. 1932, Benjamin Dodik, seorang pria berusia 25 tahun, ditemukan mati karena menembak kepalanya sendiri di dalam kamarnya. 1934, tentara bernama Louis Borden ditemukan tewas dan lehernya tersayat sendiri. 1937, Grace Magro jatuh dari lantai 9. Lehernya nyaris putus setelah tersangkut kabel listrik sebelum tubuhnya membentur trotoar. 1962, Pauline Otton melompat dari lantai 9 dan jatuh tepat di atas seorang pejalan kaki dan membunuh mereka berdua seketika. Mereka datang ke Hotel Cecil dalam keadaan hidup dan pergi dalam peti mati. Tapi ini bukan hanya tentang mereka yang tewas. Para tamu dan pekerja hotel seringkali mendengar suara-suara aneh. Lantai yang berdecit sendiri, pintu kamar yang terbuka dengan sendirinya, dan suara langkah kaki di lorong, padahal tidak ada siapapun di sana. Beberapa bahkan mengaku melihat sosok-sosok menyeramkan di sudut ruangan atau di dalam cermin kamar mereka. Ada juga cerita tentang perempuan berbaju putih yang berdiri di jendela lantai atas, menatap kosong ke bawah, lalu melompat. Tapi ketika orang-orang mencoba mencarinya di jalanan, tidak ada satupun jejaknya di sana. Dan apakah itu hanya halusinasi? Atau mereka benar-benar melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada? Bagian 3. Tamu yang tak diundang ketika pembunuh berantai menginap di Hotel Cecil. Hotel Cecil bukan hanya terkenal sebagai tempat bunuh diri, tapi juga sebagai sarang para monster yang bersembunyi di antara para tamu biasa. Di balik tembok tua dan lorong-lorong gelapnya, beberapa pembunuh paling mengerikan dalam sejarah pernah menjadikannya tempat persembunyian. Suatu malam di tahun 1985, seorang pria bertubuh kurus tinggi, berpakaian serba hitam, kembali ke Hotel Cecil setelah keluar berburu. Dia masuk ke lobi, bajunya berlumuran darah. Tamu-tamu menatapnya dengan ngeri, tapi tak ada yang berani menegur. Dengan tenang, pria itu berjalan menuju tangga dan tidak menggunakan lift untuk menghindari sorotan. Begitu sampai di kamarnya, ia melepas bajunya yang penuh darah dan membuangnya begitu saja ke belakang gedung, tanpa rasa takut, seakan itu hanya hal sepele. Pria itu adalah Richard Ramirez, sang Night Stalker, seorang psikopat tanpa hati nurani yang menyiksa, melecehkan, dan membunuh dengan brutal. Dari tahun 1984 hingga 1985, ia meneror Los Angeles, menyerang korban di rumah mereka sendiri saat malam tiba. Dan tahukah kamu, selama aksi gilanya, Hotel Cecil adalah markasnya.
Selama lebih dari 1 tahun, ia menyewa kamar di sana. Setiap malam, setelah membunuh korbannya, ia akan kembali ke Cecil, melewati lobi dengan tubuh masih berlumuran darah, tanpa rasa takut atau penyesalan. Lebih mengerikannya lagi, banyak penghuni hotel yang melihatnya berkeliaran dengan darah menodai bajunya, tapi tidak ada yang melaporkannya. Dan mengapa begitu? Karena bagi mereka, itu sudah biasa. Hotel Cecil adalah tempat terakhir bagi mereka yang tidak ingin ditemukan. Tapi bukan hanya Richard Ramirez yang menjadikan hotel ini tempat persembunyian. Jack Unterweger, pria Austria yang dikenal sebagai The Vienna Strangler, juga pernah tinggal di Hotel Cecil pada tahun 1991. Ia adalah seorang jurnalis yang menulis tentang kehidupan jalanan dan dunia malam di Los Angeles. Tapi diam-diam, ia mengincar pekerja seks komersial yang sering ditemukan di sekitar hotel. Satu persatu, mereka ditemukan mati tercekik. Setidaknya ada 3 korban yang dikonfirmasi, tetapi banyak yang menduga jumlahnya lebih dari itu. Polisi tak curiga, sampai akhirnya mereka menyadari kalau metode pembunuhannya mirip dengan kasus di Jerman yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Saat mereka menelusuri lebih jauh, semua petunjuk mengarah ke satu orang, yaitu Jack Unterweger. Dan saat mereka mendobrak pintu kamarnya di Hotel Cecil, pria itu sudah menghilang. Pembunuh berantai, pecandu narkoba, pelarian hukum, orang yang putus asa, semua berkumpul di satu tempat, yaitu di Hotel Cecil. Mungkin hotel ini tidak hanya menjadi saksi, mungkin hotel ini juga adalah pemicu. Tapi ada satu kasus yang membuat tempat ini menjadi legenda, sebuah misteri yang membuat Hotel Cecil semakin angker di mata dunia. Bagian 4, Misteri Ellie Salem, kejahatan, bunuh diri, atau sesuatu yang lebih gelap. Los Angeles 2013, seorang gadis muda asal Kanada tiba di Hotel Cecil. Namanya Ellie Salem, usianya baru 21 tahun. Ia ingin berkeliling Amerika sebelum kembali kuliah. Di CCTV, ia terekam memasuki lift hotel. Dan di malam itu, perilakunya sangat aneh. Dia masuk ke lift dan menekan hampir semua tombol. Ia mengintip keluar, seolah ada sesuatu yang mengikutinya. Gerak-geriknya gelisah, tangannya bergerak aneh seakan berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Dan kemudian, dia menghilang dari rekaman. Hampir 3 minggu kemudian, para tamu hotel mulai mengeluh. Air yang keluar dari kamar mandi mereka berbau aneh dan berwarna gelap. Seorang staf dikirim untuk memeriksa tangki air di atap hotel. Dan di sanalah mereka menemukan mayat Ellie Salem mengambang di dalam tangki berkarat.